Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita menikmati akhir pekan. Di hari Sabtu 13 Juni 2026 kita akan mendengar firman-Nya. Kembali kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki napas kehidupan, menikmati hari baru. Kami percaya Tuhan sudah merencanakan yang baik bagi kami sepanjang hari ini, agar hari ini kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memulai hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi ini firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-52, tentu lanjutan kisah dari Ribka menjadi istri Ishak yang kita dengar kemarin. Jadi Kejadian 24 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 52. Sangat menarik teks ini, kita membacanya secara utuh. Tapi saya hanya membaca untuk kita hari ini hanya di ayat yang ke-12. Berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil dari hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saya ulang, berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Amin. Jemaat yang diberkati, tema besar kita saya kembali ingatkan 3 hari ini, pegang teguh janji Allah di tengah ketidakpastian. Itu tema kita selama 3 hari ini. Namun menjadi subtema atau bagian dari tema dari teks yang saya baca ini adalah saya memberikan tema Allah bekerja di balik layar ketika kita berjalan dalam ketaatan, doa, dan kesetiaan. Allah bekerja di balik layar kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, doa, dan kesetiaan. Itu yang menjadi tema kecil dari perikop renungan pada hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan lanjutan. Mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan seringkali menjadi salah satu pergumulan terbesar dalam hidup kita. Saya juga mengalami hal yang sama ya. Apakah ini di pekerjaan yang Tuhan mau? Apakah ini bicara tentang jodoh bagi pemuda-pemudi atau menantu bagi orang tua yang sedang menantikan anak-anaknya untuk mendapat menantu? Apakah ini keputusan yang benar? Seringkali ini kita berharap pada Tuhan memberikan tanda yang spektakuler. Seperti tulisan di dalam teks ini, bagaimana Tuhan mengatur, berbicara melalui Abraham, kemarin kita dengar, memerintahkan budaknya, memberkatinya, mempersiapkan istri untuk anaknya Ishak. Namun melalui kisah Kejadian 24 ini kita belajar sebuah kebenaran yang begitu indah. Tuhan seringkali menyatakan kehendaknya melalui proses yang luar biasa. Proses yang luar biasa, yang tak terselami pikiran kita. Padahal sebenarnya proses yang sederhana saja. Melalui ketaatan yang konsisten dan melalui hati yang berserah dalam doa, kisah pencarian istri bagi Ishak ini bukan sekedar cerita romantis kuno, melainkan sebuah blueprint tentang bagaimana kedaulatan Allah bertemu dengan tanggung jawab manusia. Kedaulatan Allah dinyatakan, Allah bekerja di balik layar kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam ketaatan, di dalam doa, di dalam kesetiaan kita. Kita perhatikan pada bagian ini, datang hambanya Abraham, Eliezer itu datang dengan dasar hubungan yang benar. Jadi hamba ini tidak datang kepada Tuhan yang asing. Jelas sekali dikatakan, Tuhan Allah Tuanku Abraham.
Artinya Tuhan yang disembah oleh Abraham sebagai tuannya. Jadi bukan tuan yang asing. Ia mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup tuannya Abraham. Ia tahu bahwa Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan yang setia, yang selalu menepati janjinya. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita juga berdoa, ingatlah siapa Tuhan sesungguhnya yang sedang kita ajak bicara. Sesungguhnya saya mau katakan Tuhan itu bukan seperti mesin ATM yang hanya didatangi saat butuh uang. Dia Bapa kita yang setia, yang sungguh-sungguh rekam jejaknya dalam hidup kita dan orang-orang sebelumnya sudah terbukti dahsyat. Ketika kita ragu akan masa depan, ingatlah kembali kebaikan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita. Kita melihat juga ini ada doa yang disampaikan oleh hamba Abraham secara spesifik. Buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini, itu dikatakan. Hari ini, hamba ini tidak meminta gambaran 10 tahun ke depan. Dia hanya meminta pimpinan Tuhan untuk hari ini. Seringkali kita cemas karena kita mencoba mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu bisa kita lihat. Selain itu kita juga sering berdoa dengan sangat spesifik, jemaat Tuhan. Jadi kita perlu diajak untuk meminta tanda dengan jelas tentang wanita yang akan memberi minum unta-unta. Kalau kita baca secara utuh, saya berharap kita baca memang teks ini secara utuh. Jemaat yang diberkati. Jadi berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam doa Bapa kami setiap kali itu kita sebutkan. Jadi perlu ketika kita berdoa adalah berdoa secara spesifik. Karena di ayat 67 teks ini di pasal 24 sesungguhnya ditutup di pasal ini dikatakan, lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Ini luar biasanya bagaimana Allah bekerja di balik layar kehidupan orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Lalu di ayat ini juga kita melihat bagaimana hamba dari Abraham itu sungguh-sungguh dalam perjalanannya mengandalkan kasih setia Tuhan. Jadi bukan kehebatan dirinya. Dia katakan, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Hamba ini sadar betul keberhasilan misinya tidak bergantung pada kemampuannya untuk berdiplomasi. Jadi bukan karena keberhasilannya, bukan karena juga ketampanan Ishak atau jumlah unta atau emas yang dibawanya. Keberhasilan misinya murni bergantung pada satu hal, yaitu kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan, mari hari ini biarlah kasih setia yang Tuhan sudah berikan kita merespon sehingga mengikat hati kita untuk setia yang tak berkesudahan kepada Dia, Allah yang setia dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan, kepintaran, koneksi kita sendiri, kita sedang berjalan menuju kelelahan mental kita. Namun saat kita bersandar pada kesetiaan Tuhan, ada kedamaian yang melampaui segala akal. Mari memelihara kesetiaan, berlututlah sebelum kita melangkah. Mintalah pimpinannya secara spesifik setiap hari. Percayalah pada kasih setianya yang tidak pernah berubah. Pegang teguh janji Allah di tengah ketidakpastian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya untuk setiap firman yang kami dengar hari ini terus akan membawa kami bertumbuh di dalam kebenarannya. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Kami juga menyerahkan hari ini Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada Inang Vina Christine Pasaribu, hari ini genap berusia 40 tahun. Ada anak kami Gabriel Antonio Sibarani, hari ini berusia 18 tahun. Ada Amang Juniater Pangaribuan, hari ini genap berusia 45 tahun. Ada Inang Lince Buru Panggabean, hari ini genap usia 59 tahun. Ada Yeheskel Howin Sitohang, hari ini genap berusia
21 tahun. Bapa, berkatilah kesehatan mereka, bertambah umur mereka, bertambahlah cinta kasih mereka kepada Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka pikirkan, apa yang dikerjakannya. Buatlah berhasil. Kami naikkan syukur hari ini untuk ulang tahun pernikahan keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Japet Simanjunta Inang Boru Daily. Hari ini pernikahan mereka genap 34 tahun. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini, berkatilah kesehatan mereka, bertambah usia pernikahannya, bertambah cinta kasih sebagai suami istri, bertambah jugalah hati yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak mereka dimanapun berada, biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan terus untuk kondisi bangsa dan negara kami, Indonesia, berkatilah ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh seluruhnya mereka. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi. Engkaulah yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.